Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diana Ambarwati MESY selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Islam serta teman-teman yang kami sayangi. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami dari kelompok 12 untuk memperkenalkan diri. Saya Fadila Putri dengan NPM 20.03.01.0019 dan rekan saya Dela Anggrianti dengan NPM 20.03.01.0010 dan Evita Sari dengan NPM 20.03.01.1037. Kami akan menjelaskan tentang materi dari kelompok kami dengan judul Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Islam. Di sini ada 5 submateri yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan interdisipliner, yang kedua pendekatan dan metode interdisipliner, yang ketiga urgensi pendekatan interdisipliner, yang keempat problem pendekatan interdisipliner dalam studi Islam, dan yang kelima contoh penelitian menggunakan pendekatan interdisipliner. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian pendekatan interdisipliner. Apa sih pendekatan interdisipliner itu? Jadi, pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Studi interdisipliner yang dimaksud adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang perspektif. Dalam studi misalnya, menggunakan pendekatan sosiologis, historis, dan normatif secara bersamaan. Pentingnya pendekatan ini semakin disadari keterbatasan dari hasil-hasil penelitian yang hanya menggunakan satu pendekatan tertentu. Selanjutnya yaitu pendekatan dan metode interdisipliner dalam studi Islam yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dela Anggrianti. Kepadanya saya persilakan. Pendekatan dan metode interdisipliner dalam studi Islam. Pendekatan dan metode interdisipliner itu ada 3. Yang pertama ada studi Islam lewat pendekatan filsafat. Yang kedua ada studi Islam lewat pendekatan sosiologi. Yang ketiga ada studi Islam lewat pendekatan sejarah. Nah, yang pertama, studi Islam lewat pendekatan filsafat itu merupakan pengembangan dan penjabaran dari 3 topik, yaitu pendekatan filsafat, sosiologi, dan sejarah. Dan pendekatan filsafat ini menjabarkan tentang iblis dan kontroversi penafsiran klasik dan modern. Yang kedua ada studi Islam lewat pendekatan sosiologi. Salah satu implikasi teologis terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan hadis mengenai wanita. Wanita dalam kontekstual adalah muncul rasa takut dan berdosa bagi kaum wanita bila ingin menggugat dan menolak penafsiran atas diri mereka yang dilecehkan oleh kaum laki-laki. Akibatnya, secara sosiologi mereka terpaksa memberikan kenyataan diskriminatif bahwa laki-laki serba lebih dari perempuan, terutama dalam hal wanita itu boleh diperistrikan hingga 4. Yang ketiga ada studi Islam lewat pendekatan sejarah. Seperti runtuhnya kekuasaan Islam telah mengubah hubungan Islam dengan Barat. Nah, pandangan umat Islam terhadap Barat dan tanggapan mereka terhadap kekuasaan dan gagasan Barat sangat variatif, mulai dari penolakan hingga kekaguman dan peniruan. Selanjutnya ada urgensi pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, perubahan format formalisme menuju substantif, yaitu perubahan yang dimaksud ini Islam sebagai agama samawi dan suci. Contohnya itu bahwa masyarakat Indonesia ditemukan orang yang penguasaannya itu terhadap salah satu bidang keilmuan cukup mendalam, tetapi kurang memahami bidang keilmuan Islam yang lain. Yang kedua, ada perubahan eksklusif menuju universalisme. Umat Islam itu masih didominasi oleh pandangan yang eksklusifme, yaitu pandangan yang menganggap bahwa ajaran yang paling benar hanyalah agama atau mazhab aliran yang dianutnya, sedangkan agama yang lain itu dianggap sesat dan tidak perlu
dan perlu dijauhkan, bahkan dimusnahkan. Yang ketiga ada perbaikan intern dan ekstern. Perubahan solusi agar agama Islam itu tidak mudah disalahpahami oleh non-muslim atau outsider. Salah satu penyebabnya itu seringnya Islam disalahpahami oleh Barat adalah karena mereka tidak memiliki instrumen secara ilmiah bisa dibenarkan. Tidak hanya orang muslim tapi juga non-muslim. Yang keempat ada pengajian sekaligus pengkajian. Kegiatan pengajian ini berbeda dengan pengkajian. Kalau pengajian itu proses memperoleh pengetahuan Islam yang bersifat normatif, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang dipahami berdasarkan salah satu pemaham tokoh mazhab tertentu. Dan sedangkan pengkajian Islam itu proses memperoleh pengetahuan Islam yang bersifat normatif dan juga bersifat empiris dan historis dengan prosedur ilmiah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Evita Sari. Problem pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Problematika yang terkait dengan agama seringkali terjadi karena ekspresi keagamaan pemeluknya diperankan secara radikal. Agama hanya dipahami secara harfiah dan tekstual, yang mengakibatkan pada bagaimana cara pemeluknya mengekspresikan sesuatu yang dipahaminya hanya menggunakan teks semata tanpa dilakukan interpretasi atau penafsiran secara holistik. Implikasi dari adanya fenomena tersebut adalah kehancuran dan hilangnya kedamaian. Sedangkan tujuan dari agama Islam adalah untuk membawa rahmat bagi semesta. Contoh penelitian menggunakan pendekatan interdisipliner. Contohnya penulisan sejarah yang mengakibatkan ilmu-ilmu sosial yang lain, seperti kebijakan tanam paksa. Penelitian ini dianalisis dari sudut pandang ekonomi, dampak tanam paksa, politik atau aturan tanam paksa, sosial budaya atau pandangan beberapa tokoh dan sikap pribumi terkait adanya tanam paksa, dan geografi atau lokasi pelaksanaan kebijakan tanam paksa. Maka pendekatan interdisipliner adalah penulisan sejarah dengan melibatkan ilmu-ilmu sosial yang lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.